Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Profesi Bimbingan dan Konseling. Saya Istighar Audrey Hasna dan teman saya Fahmi Rujana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai RPL sekaligus materi mengenai manajemen BK. Baik, jadi di dalam RPL ini isinya ada beberapa hal. Yang pertama ada kelas atau semester. Di sini kelasnya ada kelas 7C dan semester 1. Lalu yang kedua ada komponen. Komponennya di sini ada layanan informasi. Lalu yang ketiga ada topik layanan. Di sini topik layanan itu atur waktumu atau manajemen waktu. Lalu selanjutnya yang keempat ini ada fungsi layanan. Fungsi layanan di sini ada pemahaman dan pengembangan. Dan yang kelima ada alokasi waktu, yaitu 2 JP atau 2 jam pelajaran. Selanjutnya yang keenam di sini ada standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, aspek kematangan intelektual, memahami dan menerapkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketujuh ada tujuan umum. Tujuan umumnya peserta didik mampu memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan tujuan khusus, yaitu peserta didik menganalisis konsep manajemen waktu. Peserta didik mampu menguraikan waktu, memakai jurnal kegiatan sehari-hari, dan peserta didik mendesain pohon waktu secara tepat sesuai dengan P5. Selanjutnya ada metode. Di sini menggunakan metode project based learning. Dan yang ke-10 media dan alat. Di sini menggunakan laptop, infocus, PPT, LKPD, kertas origami, karton, gunting, dan lem. Baik, berikutnya ada materi mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu ini merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas dalam waktu. Mengelola waktu bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang, bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar dan juga waktu untuk pengorganisasian lainnya. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama itu adalah be flexible, please believe me. Terus yang kedua ada use single handling atau individu ini harus bisa fokus dalam satu waktunya. Dan yang ketiga ada maintenance balance atau dalam waktunya itu individu harus bisa mengeseimbangkan semua kegiatannya. Dan yang terakhir ada dare to assertive atau berani untuk bilang tidak kepada hal-hal yang tidak diperlukan sekarang untuk saat ini. Dan ada langkah-langkah manajemen waktu. Yang pertama itu manajemen waktu bisa digunakan menggunakan pensil. Karena jika kita ingin menjadwal hidup kita, lupakan ballpoint atau sesuatu yang bertinta, kita akan membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan. Karena itu, sebuah pensil dapat lebih menolong membuat perubahan tersebut tanpa bersusah payah untuk mencari tip X atau menghapusnya. Dan yang kedua, langkah manajemen waktu ini bisa menggunakan kalender. Sebuah kalender memberimu pandangan ke depan yang luas dari seluruh komitmenmu belajar, dakwah, keluarga, pribadi, komunitas, dan sosial. Masukkan janji baru, kejadian, pertemuan, deadline suatu pekerjaan, ataupun juga bisa untuk memanajemen tanggal ketika kamu merencanakan untuk memulai sesuatu dengan baik. Lalu yang ketiga, manajemen waktu ini bisa untuk merencanakan segala aktivitas mingguan kita. Bisa meluangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas waktu pribadi, waktu dengan keluarga, dan hal lainnya dalam perencanaan 1 minggu ke depan. Dan yang terakhir, manajemen waktu juga bisa dibuat melalui daftar kerja harian. Sebuah daftar kerja bisa jadi sangat bernilai untuk menolong kita semua untuk mengendalikan waktu. Tentu di sebuah kalender, daftar kerja juga bisa memberi pandangan sekilas terhadap apa saja hal yang kita butuhkan atau akan kita kerjakan. Lalu ada manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu ini akan memberikan pedoman dan arah serta pengawasan terhadap waktu yang kita miliki. Juga bisa mengetahui nih prioritas apa saja yang bisa kita gunakan untuk hubungan antar aktivitas yang akan dikerjakan. Baik, sekian materi RPL dan materi mengenai manajemen waktu dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.